Sarwenda hari ini bukan lagi sekadar figur publik yang numpang nama besar. Ia telah bertransformasi menjadi entitas bisnis berjalan, sebuah brand hidup yang nilainya dihitung bukan dengan popularitas semata, tapi dengan daya beli yang ia gerakkan. Setiap kemunculannya, setiap unggahan, selalu berujung pada satu efek yang sama, produk laku, pasar bergerak, kompetitor waspada. Dan di dunia ini, efek seperti itu tak pernah gratis. Di balik wajah tenang dan citra ibu ideal, ada strategi yang rapi dan terukur. Sarwenda tidak lagi menjual kehadiran, tapi kepercayaan. Kepercayaan para ibu, keluarga muda, dan konsumen yang ingin aman saat memilih produk. Inilah yang membuat namanya mulai disebut bukan di ruang gosip biasa, melainkan di ruang rapat brand, tempat angka, target, dan risiko dibicarakan tanpa basa-basi. Namun justru di titik itulah bisik-bisik mulai muncul. Beberapa pelaku industri mulai menyadari bahwa mendekati Sarwenda bukan perkara kirim proposal lalu deal. Ada jarak, ada seleksi, dan ada standar kelas yang terasa jelas. Brand yang dulu merasa cukup besar, kini harus bertanya ulang pada diri sendiri, apakah kami cukup siap untuk nama sebesar ini? Dan disinilah rasa penasaran mulai menggelitik publik. Jika Sarwenda sudah sampai di fase di mana brand harus berpikir dua kali sebelum mendekat, sebenarnya seberapa tinggi posisi yang ia duduki sekarang? Ini baru awal cerita, karena ketika artis berubah menjadi mesin branding, biasanya bukan hanya popularitas yang naik, tarif dan kuasanya ikut melonjak. Setelah Sarwenda resmi dipandang sebagai mesin branding, satu topik mulai beredar di balik layar, tarif. Bukan angka yang diumbar ke publik, tapi cukup untuk membuat ruang meeting mendadak sunyi. Proposal yang awalnya penuh optimisme, pelan-pelan ditutup dengan kalimat klasik, kita pertimbangkan dulu. Bukan karena ragu pada nama besar, melainkan karena angka yang menuntut kesiapan mental dan dompet. Sumber industri menyebut, mendekati Sarwenda sekarang bukan lagi soal cocok atau tidak, tapi mampu atau tidak. Beberapa brand bahkan mengaku harus merombak ulang konsep campaign hanya karena satu nama ini. Anggaran yang tadinya bisa dipakai untuk beberapa figur, mendadak habis jika Sarwenda masuk dalam daftar. Dan di titik itu, gosip mulai berputar, apakah ini endorsement, atau investasi besar. Menariknya, tak semua brand berani mundur terang-terangan. Ada yang memilih diam, ada yang perlahan menjauh tanpa penjelasan, dan ada pula yang tetap bertahan sambil menawar dengan hati-hati. Karena di dunia branding, menolak nama sebesar Sarwenda bisa terlihat seperti mengakui keterbatasan kelas sendiri. Sebuah dilema yang tak semua brand siap hadapi. Disinilah cerita makin panas. Ketika satu nama artis mampu membuat brand besar menimbang ulang strategi, publik mulai bertanya-tanya, berapa sebenarnya nilai Sarwenda di pasar hari ini. Di titik ini, banyak orang keliru menilai. Mereka mengira tarif Sarwenda mahal hanya karena jumlah follower atau nama besar. Padahal yang dijual Sarwenda jauh lebih kompleks. Brand yang datang tidak membeli satu unggahan, tapi akses ke pengaruh yang mampu menggeser pilihan konsumen tanpa perlu teriak promo. Begitu Sarwenda memegang satu produk, efeknya terasa instan. Konsumen percaya, penjualan bergerak, dan yang paling terasa, produk pesaing mendadak sepi suara. Inilah yang membuat beberapa brand besar waspada. Sekali Sarwenda dikunci eksklusif, artinya ruang gerak kompetitor ikut menyempit. Dan di dunia bisnis, efek mematikan lawan, seperti ini punya harga yang tidak main-main. Tak heran jika paket kerja sama Sarwenda kerap dianggap berat. Bukan karena ribet, tapi karena posisinya dominan. Ia tidak sekadar hadir, ia mengisi ruang, membentuk opini, dan menempel di ingatan pasar. Banyak artis bisa viral, tapi tidak semua bisa mengunci kepercayaan. Disinilah Sarwenda bermain, sunyi, rapi, tapi menghantam. Dan justru di fase inilah gosip makin menggigit. Jika satu nama mampu membawa dampak sebesar ini, wajar jika tarifnya membuat brand berkeringat. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, kenapa mahal? Melainkan, siapa yang berani dan siapa yang sanggup. Setelah efek dominasi Sarwenda dirasakan langsung, fase berikutnya pun muncul, keluhan yang tak pernah diucap ke publik. Bukan dalam bentuk kritik terbuka, melainkan obrolan pelan di balik meja makan, ruang agensi, dan grup WhatsApp tertutup. Kalimatnya hampir seragam, hasilnya bagus, tapi budget kita jebol. Dan di dunia branding, kalimat seperti ini adalah alarm halus. Beberapa brand mengaku harus mengorbankan elemen campaign lain demi satu nama. Aktivasi lapangan dipangkas,
influencer pendukung dihapus, bahkan durasi promosi diperpendek. Semua demi satu wajah yang diyakini bisa mengangkat penjualan. Disinilah mulai terasa bahwa bekerja dengan Sarwenda bukan soal kerja sama biasa, ini soal taruhan besar. Yang menarik, keluhan ini jarang dibarengi penyesalan. Hampir semua mengakui dampaknya nyata. Tapi tetap saja, muncul rasa was-was, apakah model seperti ini bisa dipertahankan terus? Apakah brand harus selalu siap menggelontorkan dana besar, atau justru mencari jalan lain yang lebih ramah anggaran? Pertanyaan ini beredar, tapi jawabannya belum berani diucap keras-keras. Dan justru di titik inilah cerita makin panas. Ketika hasil dan harga sama-sama tinggi, garis antara keberanian dan keterpaksaan jadi tipis. Publik belum tahu, tapi di balik layar, brand mulai terbelah dua, yang tetap bertahan karena percaya penuh, dan yang mulai mundur perlahan karena tak sanggup mengikuti ritmenya. Di tengah keluhan yang beredar diam-diam, muncul perdebatan yang lebih tajam, apa yang sedang dibangun Sarwenda, eksklusivitas jangka panjang atau jarak dengan pasar. Bagi pendukungnya, langkah ini dianggap cerdas. Tidak semua brand bisa masuk, tidak semua tawaran diterima. Nama Sarwenda dijaga ketat, agar tetap berada di kelas atas dan tak tergerus promosi murahan. Namun di sisi lain, ada kegelisahan yang tak bisa diabaikan. Dunia Indosemen bergerak cepat, hari ini mahal dan eksklusif, besok bisa terasa jauh dan sulit dijangkau. Beberapa pelaku industri mulai bertanya, apakah pagar tinggi ini akan melindungi nilai, atau justru membuat Sarwenda tampak terlalu mahal untuk disentuh oleh pasar yang lebih luas. Risikonya nyata, ketika terlalu selektif, ruang tampil ikut menyempit. Ketika terlalu premium, frekuensi kerja sama berkurang. Ini bukan soal kualitas, tapi ritme pasar. Brand bisa berganti strategi, tren bisa berubah, dan konsumen bisa cepat berpindah perhatian. Inilah sisi gelap dari harga tinggi yang jarang dibahas di depan kamera. Namun justru di titik rawan ini, Sarwenda terlihat tetap tenang. Seolah ia paham betul, bahwa yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar campaign hari ini, melainkan posisi jangka panjang. Pertanyaannya kini menggantung, apakah strategi mahal ini akan terus mengangkat namanya, atau justru menjadi ujian terbesar dalam perjalanan branding Sarwenda. Di saat sebagian brand mulai mengeluh dan mundur perlahan, pemandangan berbeda justru terlihat di kelas atas. Brand besar tidak berisik, tapi tetap datang. Mereka tidak banyak menawar, tidak ribut soal angka, dan tidak sibuk mengeluh di belakang. Alasannya sederhana, mereka paham betul apa yang mereka beli, bukan exposure, tapi rasa aman. Bagi brand mapan, Sarwenda adalah figur minim risiko. Tidak penuh sensasi, tidak rawan kontroversi, dan nyaris tanpa drama yang bisa meledak sewaktu-waktu. Di dunia brand kelas atas, stabilitas jauh lebih berharga daripada viral sesaat. Dan di titik ini, tarif tinggi justru dilihat sebagai filter alami, menyaring siapa yang serius dan siapa yang hanya coba-coba. Tak sedikit brand besar yang rela antre lebih lama, menunggu slot, bahkan menyesuaikan timeline mereka sendiri demi satu nama. Karena bagi mereka, kerja sama dengan Sarwenda bukan sekadar campaign singkat, tapi investasi citra. Sekali masuk, hasilnya bisa dipakai lama, di iklan, testimoni, hingga kepercayaan konsumen yang bertahan berbulan-bulan. Inilah ironi yang bikin cerita makin menarik. Saat sebagian pihak menilai Sarwenda terlalu mahal, justru di level atas, namanya semakin kokoh. Dan publik mulai menyadari satu hal, mahal bukan selalu masalah, kadang itu penanda kelas. Tapi cerita belum selesai, karena ketika brand besar terus antre, perbandingan dengan figur lain tak bisa dihindari. Ketika brand besar terus antre, satu hal tak terhindarkan, nama Sarwenda mulai dibandingkan diam-diam. Bukan di media, bukan di komentar publik, tapi di ruang meeting tertutup. Namanya disejajarkan dengan figur lain yang sama-sama populer, sama-sama mahal, dan sama-sama punya masa. Namun hasil diskusinya sering berhenti di satu titik, karakter Sarwenda berdiri di jalur berbeda. Figur lain mungkin lebih viral, lebih ramai dibicarakan, bahkan lebih sering muncul di lini masa. Tapi Sarwenda menawarkan sesuatu yang jarang, ketenangan yang menjual. Tidak menghebohkan, tapi konsisten. Tidak kontroversial, tapi dipercaya. Dan di mata brand, perbedaan ini menentukan arah besar sebuah campaign, apakah ingin ledakan cepat, atau efek panjang yang stabil. Menariknya, perbandingan ini justru menguatkan posisi Sarwenda. Saat figur lain harus terus menjaga atensi agar tetap relevan,
Sarwendah cukup menjaga citra agar tetap utuh. Inilah yang membuat tarifnya terasa berbeda kelas. Bukan karena lebih ramai, tapi karena lebih aman untuk jangka panjang. Dan keamanan, di dunia bisnis, selalu punya harga sendiri. Di titik ini, publik mulai menangkap pola yang jelas. Sarwendah bukan bermain di arena siapa paling heboh, tapi siapa paling dipercaya. Dan ketika kepercayaan sudah jadi komoditas utama, perbandingan angka tak lagi sesederhana murah atau mahal. Setelah semua bisik-bisik, perbandingan sunyi, dan antrean brand besar, pertanyaan pamungkas pun muncul, apakah tarif Sarwendah benar-benar terlalu tinggi? Jawabannya tak sesederhana iya atau tidak. Di mata brand yang mengejar kecepatan dan viral, angka itu terasa mencekik. Tapi bagi brand yang memburu kepercayaan jangka panjang, tarif tersebut justru dianggap sepadan dengan risiko yang ditekan. Fakta di lapangan menunjukkan satu hal penting, Sarwendah belum kehilangan peminat. Ia tidak sepi tawaran, hanya semakin selektif. Dan seleksi inilah yang mengubah persepsi publik. Mahal bukan lagi soal nominal, tapi soal siapa yang pantas masuk lingkaran kerjasamanya. Di titik ini, Sarwendah bukan dikejar karena butuh, melainkan karena diinginkan. Menariknya, ada suara lain yang justru menyebut tarif Sarwendah masih di bawah dampak sebenarnya. Alasannya sederhana, kepercayaan konsumen yang ia pegang tak bisa dibangun dalam semalam. Puluhan figur bisa viral bergantian, tapi hanya sedikit yang bisa mempertahankan citra bersih bertahun-tahun. Jika dihitung dari umur citra dan loyalitas pasar, angka yang diperdebatkan hari ini bisa jadi terlihat kecil di kemudian hari. Dan disinilah cerita ini benar-benar berakhir, atau justru dimulai. Selama Sarwendah masih membuat brand berpikir dua kali sebelum menawar, selama namanya masih menjadi pembeda kelas dalam proposal campaign, satu hal jelas, posisinya belum goyah. Gosip boleh berputar, angka boleh diperdebatkan, tapi di dunia branding, hanya ada satu ukuran yang tak bisa dibantah, pengaruh nyata. Dan untuk saat ini, Sarwendah masih memegangnya dengan erat.